Hai, nama saya Bayu. Saya seorang remaja laki-laki normal, setidaknya dulu begitu. Seperti pada awal setiap libur semester, saya pergi ke sepupu saya Mila untuk pergi berlibur selama seminggu. Namun tahun ini seharusnya berbeda. Semua berawal dari kesalahan kecil. Saya akan pergi dengan kereta api pada jam 5 sore. Dengan cara ini saya bisa sampai ke kota sepupu saya, sesaat sebelum konser Sheila on 7, band favoritku. Saya menantikan konser itu selama bertahun-tahun. Mereka adalah band yang sedang naik daun sampai sekarang. Keretanya ramai sekali tapi saya berhasil mendapatkan kursi kosong. Saya senang karena saya tidak harus berdiri jauh-jauh. Aku hendak meletakkan tasku di rak paling atas ketika seorang pria bertanya kepadaku, "Kamu butuh bantuan untuk menaruh tas itu, Nona?" Aku sedikit tersipu, ya. Terkadang ku mendapatkannya. Dengan rambut panjang keriting dan kepala metal serta fitur wajah yang halus, aku sering dikira perempuan. Memang selalu terasa sedikit canggung, tapi sekarang akan menjadi lebih canggung lagi karena saya akan berkendara bersama orang ini di kereta selama beberapa jam. Aku hanya menggelang sambil berkata, "Tidak," dan berpura-pura tidak menyadari bahwa dia menganggapku apa adanya. Saya hanya meletakkan tas saya di rak, duduk di tempatnya dan mencoba untuk tidak melihat orang ini lagi. Saya hanya ingin tahu, apakah dia menyadari kesalahannya setelah beberapa saat? Atau mungkin dalam pikirannya aku akan tetap menjadi gadis selamanya. Situasi ini membuatku bertanya-tanya, bagaimana rasanya menjadi seorang gadis? Saya rasa setiap pria terkadang bertanya-tanya tentang hal itu. Biasanya aku suka mencoba hal-hal yang membuatku penasaran, tapi tidak ada kesempatan untuk mencobanya, bukan? Hal ini membuatku semakin penasaran. Aku mulai membayangkan hidupku sebagai seorang gadis. Bagaimana beberapa situasi dalam hidup saya akan menjadi berbeda. Saya memikirkan sejenak tentang hubungan cinta saya dan memutuskan bahwa jika saya perempuan, saya pasti akan menjadi lesbian. Itu akan menyenangkan, matahari bersembunyi di bawah cakrawala dan langit menjadi hitam dan penuh bintang. Saya melihat bintang jatuh. Jadi aku berharap pada diriku sendiri, aku ingin menjadi seorang gadis untuk beberapa hari. Aku tersenyum sendiri dan sambil berpikir saat itu, bahwa itu tidak mungkin. Saya melihat melalui jendela pada pohon dan rumah yang bergerak. Saya mendengar kebisingan dari luar kereta. Saya perhatikan bahwa sebenarnya kami sudah berada di perhentian terakhir saya. Aku ketiduran. Saya segera berdiri dan lari dari kereta yang menerobos kerumunan orang. Akhirnya saya turun dari kereta pada detik terakhir. Pintu kereta menutup di belakangku dan kereta mulai menjauh dari peron. Hampir saja. Saya melihatnya pergi dan mencoba menarik nafas dan menenangkan diri. Ketika kereta sudah lama hilang, saya bisa melanjutkan perjalanan. Jadi aku mengambil tasku. Oh tidak. Tas saya. Saya tidak memilikinya. Aku lupa di kereta. Sial. Aku punya semua pakaianku di sana. Aku kesal. Tapi sebenarnya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku mengucapkan beberapa makian tambahan dan keluar dari stasiun. Ketika saya sampai di luar stasiun, saya menyadari bahwa situasi saya bahkan lebih buruk lagi, sedang hujan. Dalam cuaca seperti ini aku akan basah kuyup sebelum sampai di apartemen Mila. Saya bisa menunggu beberapa saat hingga hujan reda, tapi konsernya akan berlangsung kurang lebih 1 jam lagi dan entah sampai kapan akan turun hujan. Saya memutuskan untuk pergi. Tetesan air hujan membasahi seluruh tubuhku. Aku sampai di halte bus dan menunggu busku di bawah atap kecil yang tidak melindungiku dengan baik dari hujan deras. Ketika bus datang, saya sudah basah kuyup sehingga meninggalkan genangan air hujan kecil di lantai. Setelah 20 menit perjalanan, aku berhenti di depan apartemen Mila, namun masih harus berjalan cukup jauh di tengah hujan seperti ini. Sebenarnya aku sudah tidak peduli lagi, aku tetap basah kuyup. Aku hanya berharap Mila akan mencarikanku beberapa pakaian setelah pamanku memakainya. Akhirnya aku sampai di tempatnya, ketika dia melihatku dia berkata, "Ya Tuhan. Bayu, kamu basah semua, ambil pakaian ini dan mandi air panas sebelum kamu kedinginan."